Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Dinar All in One bersama aku Wahyudin. Pada kesempatan kali ini aku akan coba menjawab pertanyaan dari viewers, dari teman-teman yang lagi persiapan masuk PTN. Di kesempatan kali ini aku akan ngebahas soal yang bernomor 40 yang ditanyain. Ini aku sengaja nggak ubah nomornya, walaupun aku nggak nyantumin sumbernya karena aku lupa tanya. Pokoknya nomor 40 dari suatu sumber. Nomor 40, langsung aja kita ke pertanyaannya. Perhatikan gambar persegi panjang di bawah, berarti persegi panjang ini ya. Garis PR berpotongan tegak lurus dengan garis ST di titik T. PR yang ini terus berpotongan sama ST di titik T, tegak lurus katanya. Diketahui panjang TR 18. TR tuh yang ini ya, 18. Terus mintanya berapakah panjang SP yang kiri sini. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Oke, berarti ini tipikal soal yang kita disuruh nentuin cukup nggak sih pernyataan 1, pernyataan 2 buat menjawab pertanyaan soal di atasnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat soalnya dari pernyataan 1 dulu, coba kita bahas ya. Di sini kan kita tahu pertama TR 18, terus tegak lurus sini ya. Ini kan. Terus di pernyataan 1 katanya ST-nya 12. Udah kayak band ya ST 12. Oke, jadi di pernyataan 1 kayak gini karena diketahui yang ditanya adalah X di sini. Katakanlah X ya, PS-nya. Berapa kayak panjang PS gitu. Nah, aku pertama kali ngeliat soal ini aku langsung ingat rumus segitiga air mancur atau rumus air mancur pada segitiga. Ingat gak kalian? Atau kalian enggak sih ini mirip-mirip sama yang aku maksud? Jadi kalau misalnya kalian tutup bagian atas ini kan bakal punya segitiga yang gini kan, bakal punya segitiga SPR. Nah, segitiga SPR ini adalah segitiga air mancur yang tadi aku bilang. Apa sih segitiga air mancur? Oke, aku bahas dulu deh buat refresh ya. Pasti kalau aku udah bahas kalian yang ini toh gitu. Soalnya ini tuh pelajaran SMP sih sebenarnya. Oke. Nah, rumus air mancur pada segitiga. Oke, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa rumus air mancur pada segitiga ini cuman bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian punya sebuah segitiga dan di dalam segitiga itu ada satu sudut yang dari sudut itu tuh tegak lurus terhadap sisi di seberangnya kayak gini. Oke. Jadi sama persis kayak soal yang tadi nih, kalau kita tutup kayak gini ya enggak. Jadi ada satu segitiga SPR gitu kan, dimana satu sudutnya tegak lurus terhadap sisi di depannya. Oke, kita. Nah, dari sini kita bakal dapetin 3 rumus. Yang rumus itu mirip-mirip sama konsep atau teknis bekerjanya sebuah air mancur. Air mancur itu kan memancar dari suatu sumber ya. Dan dari suatu puncak air mancuran itu memancar air. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang ke kanan dan ke kiri, kayak gitulah simpelnya. Nah, di sini mata air dari air mancur ya di segitiga ini adalah sudut di mana ada 3 garis bersumber dari sudut itu. Di sini berarti adalah sudut A yang dimaksud. Oke. Lalu di sudut A ini ada 3 garis, ada yang ke atas, ada yang ke tengah, ada yang ke kanan ya, atas tengah kanan, atas tengah kanan. Oke. Dari segitiga ini kita bisa punya 3 buah air mancur. Pertama, air mancur yang paling kiri dulu nih. Air mancur yang paling kiri kalau misalnya dari sumbernya itu memancar ke tengah. Nah, dari tengah ini adalah puncak dari air mancurnya, katakanlah dari puncak air mancurnya itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Konsep dari rumus air mancur pada segitiga itu adalah pancaran
perkalian pancaran sama dengan perkalian dari perkalian sumber pancaran sama dengan perkalian dari pancarannya gitu. Perkalian sumber pancarannya itu adalah di sini di nomor 1 adalah AD-nya, sumber pancarannya. Nah, di sini ada garisnya 2. Kenapa? Ingat aja, masing-masing garis itu mewakili kemana sih pancarannya. Di sini kan misalnya yang ke bawah nih, satu kan. Nah, itu mancar ke kanan. Terus ini yang memancar ke kiri kan, karena aku bilang air mancur yang ke kanan dan ke kiri. Ada yang memancar kiri, dapatnya dari mana? Ke kiri, dari yang atas. Jadi maka di sini 2 garis. Nah, perkalian dari sumber pancaran itu perkalian dari AD dikali sama AD, karena ada 2. Jadi AD kuadrat di sini rumusnya. Sama dengan perkalian dari pancarannya. Pancarannya mana? Sini kan, kanan, BD dikaliin sama CD. Tuh rumus yang pertama. Lanjut, rumus yang kedua. Ini ada air mancur tapi ke atas sekarang. Air mancur ada yang mancarnya pendek, ada yang mancarnya panjang. Sumbernya dari A ke C itu 2 ya. Berarti AC dikali AC kuadrat. Sama dengan pancarannya. Pancaran yang pendek CD dikaliin sama pancaran yang panjang BC. Oke. Pada kita punya rumus AC kuadrat sama dengan CD dikali BC. Terakhir, kita bisa bikin air mancurnya itu ke kanan. Dari sumbernya ke kanan. Nah, di sini kan sumber pancarannya AB itu ada 2, 2 berarti AB kuadrat. Pancarannya ada yang pendek, ada yang panjang. Berarti BD ini dikali sama yang panjang BC, kayak gitu. Sesimpel itu. Oke, kalau udah kita coba balik lagi ke soalnya. Di soalnya kan kita punya kayak gini kan. Ya, yang ditanya adalah PS. Nah, kalau kita lihat lagi rumus air mancur pada segitiga, ini paling sesuai kita pakai yang ini kan sebenarnya, yang tengah. Karena yang atas kan, yang atas kita butuh pancaran yang pendek dan yang panjang. Oke, berarti buat nyari X sederhananya kita bisa bilang kita butuh yang pendeknya itu ini PT sama TR ya enggak? Karena kan SP kuadrat yang ini mancar ke atas sama dengan pendek, sini kan PT dikaliin sama TR, pendek sama panjang, PT dikaliin TR. Nah, PT nya kita belum tahu ya kan, tapi TR kita tahu, berarti TR kita bisa dengan 18. Tinggal kita nyari PT nya. Nyari PT nya gimana? Lihat, kita punya informasi satu di sini, ST. Kita punya ST, kita punya TR, kita bisa nyari PT. Gimana caranya? Caranya kita pakai air mancur yang paling kirinya. Ya enggak? Kalau kita punya ini, kita bisa, dan kita punya ini, bisa kita nyari ini. Kenapa? Karena rumusnya berarti kan jadinya air mancurnya ini, pancarannya sini sama sini. Ya enggak? Pulang ya, air mancurnya sini, pancarannya ke sini sama ke sini. Jadi kita bisa tulis ST kuadrat sama dengan PT dikaliin TR. Ya, ST nya kita tahu 12 dikuadratin, PT nya itu yang kita cari, TR nya adalah 18. Berarti PT adalah 12 kuadrat per 18 gitu. Kita tahu PT segini, PT nya kalian masukin ke sini. PT nya adalah 12 kuadrat per 18 dikaliin 18. Ya, udah nih 18 nya tinggal coret. SP kuadrat adalah 12 kuadrat, SP adalah 12. Ketemu jawabannya. Sip. Berarti pernyataan satu aja cukup. Nah, yang perlu aku ingetin ke kalian, kan di soal kayak gini itu nggak perlu hasil akhirnya ya sebenarnya. Soalnya ditanya bukan di opsinya tuh SP nya berapa gitu. Jadi sekalian cuma nentuin kalian bisa nggak sih nyari panjang SP, sebenarnya kayak gitu doang. Jadi kalian tuh nggak perlu sebenarnya sampai eksak dapat angkanya, itu nggak bisa sih menurut aku. Ya kayak tadi nih misalnya kalian dapat PT nya sekian,
masukin ke sini, oh bisa dapat APT tahu, TR tahu, ya udah SP pasti bakal tahu. Jadi nggak usah sampai dapetin angkanya SP sama dengan 12 tuh nggak apa-apa sebenarnya. Karena di UTBK kan waktunya terbatas ya. Yang penting kalian bisa menjawab soal dengan benar, dan nggak cuma benar aja, tapi juga bisa mengoptimalkan waktu. Oke. Jadi UTBK strateginya adalah bukan cuma jawab benar aja, tapi jawab benar secara cepat. Jadi jawaban kalian bisa banyak yang benar gitu. Oke, jadi pernyataan 1 itu cukup buat menjawab ya. Kita lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 TP-nya sama dengan 9. Oke, ini aku balik, aku udah siapin gambar lagi. TP-nya sama dengan 9. TP sama dengan 9. Ya, ini lebih gampang lagi ya nggak sih? Kita ditanyanya lah PS. Udah. Sama pakai segitiga mancur juga. Ini ke sini ya. Ini juga sini pancarannya. Terus pancurannya dari sini, atau pancaran dari sini ke sini, sama dari sini ke sini. Berarti PS kuadrat sama dengan PT dikaliin sama PR. PS kuadrat sama dengan 9 dikali ini ke sini 9, ini ke sini, berarti 9 tambah 18 ya, 27. Udah, nanti kalian bakal dapetin PS nya akar dari 9 dikali 27. Aku ingetin sekali lagi, kalian gak usah nyari berapa sih angka eksak, atau berapa sih jawabannya PS itu berapa sih gitu, karena nggak ditanyain. Sebenarnya kalau misalnya aku ngerjain sendiri ya, ini bukan ngejelasin, ini gara-gara aku jelasin aja biar kebayang berapa gimana sih cara dapetin PS nya gitu. Tapi kalau misalnya aku ngerjain sendiri, aku waktu begitu ngelihat di sini PT 9, di sini TR 18, terus aku tahu aku tahu yang ditanya adalah ini, terus bisa pakai segitiga mancur, dimana PS gua ada sama dengan PT dikaliin PR, PT aku tahu, TR aku tahu, udah sampai sini aku langsung, oh berarti pernyataan 2 bisa nih buat ngejawab kayak gitu. Jadi nomor 40 pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Berarti yang mana tuh? Masing-masing cukup. Yang D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, aku ulang ya. Buat soal nomor 40, ini pakai segitiga mancur. Segitiga mancurnya itu yang ini. Kalau menyatat silakan di pause, nanti kalian salah ini buku kalian. Terus pernyataan 1 itu cukup. Ini silakan kalau mau di pause dan dicatat. Terus yang perlu aku ingetin adalah kalian nggak perlu dapetin angkanya sebenarnya, biar nggak buang-buang waktu. Terus pernyataan 2 juga cukup, ini juga sama, kalian nggak perlu dapetin angkanya, apalagi ini akar ribet. Ini kalau misalnya di pause dan dicatat silakan. Oke, cukup sekian dari aku buat pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, assalamualaikum.